Nazila aja. Nazila sama Feli. Berarti selain itu ada semua ya? Mereka telat atau gimana? Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya tuh kita baca doa dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini tuh dapat berjalan dengan lancar dan apa materi yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau ngajak kalian diskusi dulu. Ini bisa dibilang ya diskusi lah ya. Coba bayangkan jika kalian itu disuruh menahan napas selama 1 menit saja. Ada yang bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Nah, itu artinya sistem pernapasan atau paru-paru kalian itu sudah terlatih. Nah, walaupun kita itu bisa menahan napas selama 1 menit, sebenarnya di dalam tubuh kita itu oksigen yang ada di dalam paru-paru itu dipakai habis-habisan oleh darah untuk disalurkan ke otak dan juga ke otot. Jadi walaupun kita bisa menahan napas selama 1 menit, itu sebenarnya tubuh kita itu sedang kekurangan oksigen atau yang disebut juga dengan hipoksia. Nah, lalu jika oksigen yang di dalam paru-paru kita itu udah benar-benar sudah habis, maka tubuh kita itu mulai merasa nggak nyaman, seperti mulai terasa sesak, terus mulai pusing lah dan sebagainya. Jadi itu tidak disarankan karena sangat bahaya bagi tubuh kita. Kemudian, kenapa napas itu lebih penting daripada makan atau minum? Sebenarnya makan dan juga minum itu juga penting bagi tubuh kita karena tubuh kita itu memerlukan nutrisi atau energi dari makan dan minum itu. Tapi tubuh kita tuh bisa tahan makan dan juga minum selama sehari. Tapi kita tuh tidak bisa tahan napas selama 1 hari. Bagaimana kalau kita nggak napas selama 1 hari, itu mungkin kita sudah pingsan ataupun bisa nggak ada lagi di dunia ini. Jadi sudah bisa ditebak ya pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia dengan bahasa sendiri. Kemudian kita tuh mengidentifikasi organ-organ pernapasan seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Serta fungsinya juga. Kemudian kita tuh mendeskripsikan mekanisme pernapasan dada dan perut secara runtut dan juga mudah untuk kita pahami. Kemudian pengertian dari sistem pernapasan ini adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memasukkan oksigen atau O2 ke dalam tubuh. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai sisa metabolisme. Nah, oksigen ini sangat penting karena digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi melalui
Rongga hidung ini tempat masuknya udara dari luar. Di dalam rongga hidung ini selalu lembab karena terdapat selaput lendir di dalamnya. Kemudian di dalam rongga hidung ini juga terdapat tulang hidung, saraf pembau ke otak, lalu ada silia atau rambut hidung. Nah, fungsi selaput lendir atau silia itu untuk menyaring debu dan juga kotoran yang masuk ke hidung. Kemudian untuk mengatur suhu udara, mengenali bau melalui saraf olfaktori. Nah, pada saat kita itu flu atau kita kena pilek itu artinya lendir di dalam rongga hidung ini sudah menumpuk. Nah, lalu rongga hidung itu akan menyempit, jadi kita itu akan susah bernapas lewat hidung. Makanya tubuh kita itu otomatis mencari alternatif lain supaya oksigen itu tetap masuk dalam tubuh kita, yaitu melalui rongga mulut tadi. Tapi pada saat kita itu bernapas lewat rongga mulut, kerongkongan kita itu jadi kering. Ada yang tahu nggak kenapa? Tenggorokan kita itu jadi kering pada saat kita itu bernapas lewat mulut. Coba Yuli. Sebenarnya Yuli mau jawab tadi. Mungkin karena anjingnya suka tenggorokan. Ya, anjing masuk ke tenggorokan. Ada lagi? Pak Fiza? Nggak tahu. Nah, jadi benar tadi karena udara itu masuk ke tenggorokan. Nah, itu artinya udara yang masuk itu tidak disaring dulu. Tidak seperti kita bernapas lewat rongga hidung, itu mikroorganismenya itu akan disaring dulu di selaput lendir ataupun silia. Makanya pada saat kita bernapas lewat mulut itu, tenggorokan atau kerongkongan kita itu akan terasa kering. Nah, selanjutnya ada faring. Nah, udara yang masuk lewat hidung tadi akan menuju ke faring. Nah, faring sendiri ini merupakan tempat persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan juga rongga hidung ke saluran pencernaan atau rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Kemudian di bawah faring ini itu terdapat yang namanya laring. Nah, di laring ini terdapat epiglotis dan juga pita suara. Pada gambar yang pertama itu, pada saat kita itu menelan makanan, epiglotis itu otomatis akan menutupi laring sehingga makanan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, lalu sebaliknya pada saat kita itu bernapas, maka epiglotis itu akan membuka sehingga udara masuk ke tenggorokan. Nah, kemudian di sini di bawah epiglotis ini ada tulang rawan tiroid. Ini tuh lebih tampak pada laki-laki. Tulang rawan tiroid ini itu merupakan jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada perempuan. Nah, lalu ada trakea yang lebih tampak pada laki-laki daripada perempuan. Nah, lalu ada trakea. Trakea ini merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya itu sepasang. Masing-masing menuju ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri yang membentuk bronkus. Nah, dinding trakea ini terbagi lagi menjadi 3.
bronkus. Nah, bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan yang jumlahnya itu sepasang. Masing-masingnya itu menuju paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, struktur dari bronkus ini mirip dengan trakea, tapi bedanya itu dinding bronkus itu lebih tipis daripada dinding trakea. Kemudian bronkus ini akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, lalu bronkiolus ini cabang dari bronkus tadi, yang mana bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, kemudian bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Nah, bronkiolus ini bercabang-cabang menjadi saluran yang halus dan juga kecil, dan dindingnya itu juga tipis. Nah, bronkiolus ini tidak mempunyai tulang rawan, tapi dia itu mempunyai yang namanya silia. Kemudian, bronkiolus ini akan bermuara lagi ke alveolus. Nah, alveolus ini tempat terjadinya pertukaran O2 dengan CO2 dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas itu ada yang pertama, dindingnya itu sangat tipis sehingga gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Kemudian berbentuk kantong kecil atau disebut juga dengan alveoli dalam jumlah yang sangat banyak untuk memperluas permukaan pertukaran gas. Nah, permukaan dalam dilapisi epitelium memungkinkan difusi gas antara O2 dengan CO2. Lalu ada paru-paru. Nah, paru-paru merupakan alat utama organ pernapasan pada manusia. Di dalam paru-paru ini ada paru-paru kanan 3 lobus, paru-paru kiri 2 lobus. Nah, paru-paru ini dibatasi oleh cairan pleura sebagai pelumas sehingga mencegah terjadi
Nah, mekanisme pernapasan ini melibatkan tulang rusuk, diafragma, dan juga dinding perut. Nah, ini tuh terbagi menjadi dua. Ada pernapasan perut dan juga ada pernapasan dada. Nah, yang pertama pernapasan dada. Pernapasan dada ini tuh lebih melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk itu berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, volume rongga dadanya itu membesar, tekanan udara di luarnya itu lebih tinggi daripada di dalam, kemudian udara masuk. Nah, kalau pada ekspirasi, otot antar tulang rusuk itu relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun, volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara di dalam lebih tinggi daripada di luar, kemudian udara itu akan keluar. Nah, lalu yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan perut ini lebih melibatkan otot diafragma. Kalau pada inspirasi, otot antar diafragma itu berkontraksi. Nah, diafragmanya itu mendatar, kemudian volume rongga dadanya itu membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, kemudian udara masuk. Nah, kalau pada ekspirasi, otot antar diafragmanya itu relaksasi, kemudian diafragmanya itu mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar. Nah, mekanisme pernapasan ada eksternal dan juga internal. Nah, kalau eksternal itu CO2 akan meninggalkan darah dan O2 akan masuk ke dalam darah secara difusi. Kalau internal, CO2 masuk ke dalam darah dan O2 akan berdifusi ke jaringan tubuh.